Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan, karya Fadilati Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita sampai pada dars Athani wal Ishrun, pelajaran yang ke-22, fi bayani ma tajibu fihi zakatu wa hadil qadril wajib, itu tentang penjelasan harta-harta yang wajib dizakati dan batasan kadar ukuran yang wajib untuk dizakati. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Beliau mengatakan, i'lamu ibadallah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, anal amwal allati tajibu fiha zakatu arba'atu anwa', bahwasanya harta yang wajib dizakati itu ada 4 macam. Natakallamu ala naw'aini minha, kita akan membicarakan 2 macamnya saja. Ya, kita akan membicarakan 2 macam saja. Adapun 4 macam tersebut adalah, yang pertama, harta yang digunakan untuk alat tukar menukar di dalam perdagangan, yaitu mata uang, emas, perak dan semacamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah urudu tijarah, yaitu barang-barang perdagangan. Yang ketiga adalah hasil pertanian, dan yang keempat adalah binatang ternak, ya, peternakan. Yang di sini penulis hanya menyampaikan 2 saja. Maka beliau mengatakan an-naw'ul awal, macam yang pertama adalah an-naqdani, ya, 2 alat tukar menukar yang zaman dahulu adalah az-zahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Zaman dahulu ketika jual beli maka menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar menukarnya. Wa ma yaqumu maqamahuma, atau harta yang menempati kedudukan emas dan perak sebagai fungsinya itu sebagai alat tukar menukar, minal awraqin naqdiyah, berupa mata uang zaman sekarang, allati yata'amalu bihan nasul yaum, yang orang-orang bermuamalah dengan mata uang tersebut pada hari ini, seperti uang kertas dan lain sebagainya. Sawa'un summiyat darahim aw riyalatin, sawa'un summiyat darahima aw riyalatin aw dananira aw dolarat aw ghaira dhalik min al-asma', baik alat tukar menukar itu disebut dengan dirham, dengan rial, dengan dinar, dengan dolar, atau nama-nama yang lain. Intinya adalah dia sebagai mata uang atau sebagai alat tukar menukar, maka dia termasuk harta yang wajib dizakati. فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة. Maka barang siapa yang telah memiliki nisab dari emas dan perak, ya, jadi emas dan perak memiliki nisab. Siapa yang belum mencapai nisab itu maka tidak wajib zakat, tapi siapa yang sudah mencapai nisab maka wajib untuk dizakati. Dan nisabnya emas sebagaimana diterangkan dalam hadis adalah 20 mithqal atau 20 dinar, atau yang setara dengan 85 gram emas murni. Adapun perak maka nisabnya adalah 200 dirham, atau dalam hadis disebutkan dengan 5 uqiyah yang bisa disetarakan dengan 595 gram perak, ya. Ini nisabnya. Aw ma yu'adilu nisaba min tilkal awraqin naqdiyah, atau yang setara dengan nisab itu dari mata uang yang ada. Jadi bisa dikonversikan dari 85 gram emas murni tersebut kepada mata uang rupiah berapa, rial berapa, itu menjadi nisabnya. Au aktsara minan nisab, atau barang siapa yang memiliki lebih dari nisab itu, wa hala alaihil haulu, dan telah mencapai 1 haul, telah berlalu 1 tahun, 1 haul adalah 1 tahun, fa innahu yajibu fihi zakatu, maka wajib padanya untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa ukuran harta yang wajib dikeluarkan? Disebutkan di sini wa miqdaruha rubu'ul usyur, dan ukurannya yang dikeluarkan dari harta tersebut adalah 1/40, ya, 1/40-nya, yaitu 2,5%-nya. Rubu' itu 1/4, kalau usyur itu 1/10, sehingga 1/4-nya 1/10 sama dengan 1/40, yaitu 2,5%. Maka beliau mengatakan di sini ai riyalani wa nisfun min kulli mi'atin, yaitu 2,5 rial dari setiap 100 rial. Ini perumpamaan saja, artinya ukurannya adalah 2,5% dari harta yang dia miliki setelah mencapai nisab tadi. Sawa'un iddakhara halit tijarah, dan harta tersebut wajib dizakati baik harta, meskipun harta tersebut
dia simpan, ya, meskipun atau sama saja iddakharaha, dia simpan harta tersebut litijarah, untuk tujuan perdagangan yang akan datang, ya, sebagai modal dagang nanti yang akan datang, aulin nafaqati, atau dia jadikan tabungan untuk nafkah di masa yang akan datang, auliz zawaj, atau untuk menikah di masa yang akan datang, auliz syura'i baitin, atau untuk membeli rumah, au sayyaratin, atau untuk membeli mobil, au ghairi dzalika min hawaijihi, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Intinya ketika harta tersebut, uang tersebut disimpan, ditabung, ya, dan sudah mencapai nisab, maka uang tersebut wajib untuk dizakati, meskipun dia nabungnya itu untuk tujuan berbagai macam, ya. Semuanya ketika dia masih berupa harta atau uang ini, dia wajib untuk dizakati. Sawa'un kanat hadhihi an-nuqudu li kabirin aw li saghir. Baik harta tersebut, mata uang tersebut atau harta tersebut adalah milik orang yang sudah tua atau anak yang masih kecil, aw li majnunin, atau orang yang gila, tetap fatajibu zakatu fi amwalil aitam wal qusar wa yukhrijuha anhum walihum. Maka tetap wajib dizakati pada harta-harta tersebut, baik dimiliki orang yang sudah tua atau anak kecil yang belum balik ataupun orang yang gila, tetap wajib dizakati. Tajibu zakatu fi amwalil aitam wal qusar, wajib dizakati pada hartanya anak yatim dan juga orang-orang yang memiliki keterbatasan, ya, mungkin seperti tadi orang yang gila dan seterusnya. Wa yukhrijuha anhum walihum, dan yang bisa mengeluarkan harta zakat ini adalah wali mereka yang mengurusi kehidupan mereka, ya. Baik. Beliau mengatakan waribhud darahimi hauluhu hauluha, dan keuntungan dari satu harta yang beliau disebutkan di sini sebagai dirham, ya, keuntungan dari suatu harta, maka haulnya mengikuti haul dari harta tersebut. Maksudnya ketika seseorang memiliki satu harta yang kemudian dia gunakan untuk berdagang, ya, harta tersebut sudah mencapai nisab, kemudian digunakan untuk berdagang atau untuk yang lain yang akhirnya memberikan keuntungan bagi dia, tambahan bagi dia, maka yang tambahannya ini haulnya adalah mengikuti harta yang pokoknya tadi, tidak dihitung dari haul sendiri, tetapi diikut sertakan kepada pokok harta yang pertama tadi. Fayuzakka ribhu ma'a ra'sil mal, maka keuntungan itu dizakati bersama dengan modalnya. Walau lam yamdi ala ar-ribhi illa muddatan yasiratan aw lam yamdi alaihi syai'un, meskipun, ya, belum berlalu pada harta yang menjadi untungnya atau keuntungannya tadi itu, melainkan hanya beberapa saat saja, beberapa waktu saja, atau bahkan tidak berlewat padanya satu waktu tertentu, ya. Intinya adalah bahwasanya keuntungan tadi diikut sertakan kepada harta modal yang sudah mencapai nisab. Saya contohkan, misalkan seseorang memiliki uang sebanyak 100 juta misalkan, 100 juta rupiah sudah mencapai nisab, ya kan, 100 juta rupiah, kemudian berlalu sampai menjelang 1 tahun, di akhir tahun tersebut bertambah hartanya, ada keuntungan yang dia dapatkan, yaitu keuntungannya adalah 10 juta misalkan, yang tadinya 100 juta menjadi 110 juta, maka yang dizakati waktu itu bukan hanya yang 100 jutanya tok, tetapi keuntungannya ini juga ikut dizakati, karena keuntungan dari satu modal diikutkan kepada modalnya, haulnya diikutkan, walaupun yang 10 juta ini belum sampai satu haul, ya, maka dia tetap diikut sertakan dalam perhitungan zakat, sehingga yang dizakati adalah 2,5% dari 110 juta rupiah tadi. Nah, baik. Beliau mengatakan wal muwadhdhafu alladhi yaddakhiru min murattabihi kulla syahrin mablaghan. Jadi seorang pegawai, seorang karyawan yang menabung dari gajinya itu setiap bulan mablaghan, satu nominal tertentu, ya, satu jumlah tertentu dari gajinya ditabung, ya, sehingga menjadi banyak. Al-ahwatu lahu, yang lebih berhati-hati bagi dia, wal ashalu alaihi, dan lebih mudah bagi dia, ayaj'ala syahran minas sanati ka syahri ramadhana waqtan li ikhraji zakati majtama'a ladayhi minan nuqudi ila mithli hadha syahri minas sanatin qadimah. Yang lebih mudah bagi dia adalah dia menentukan satu bulan tertentu minas sanah, dari satu tahun, misalnya bulan Ramadan, ya, sebagai waktu untuk mengeluarkan zakat.
zakat dari harta yang ijtama'a ladaihi, yang telah terkumpul padanya, minan nuqud, berupa harta uang ya, yang telah terkumpul padanya dari bulan Ramadan tersebut sampai semisal bulan tersebut, minas sanatil qadimah, pada tahun berikutnya. Jadi dia tentukan satu bulan tertentu untuk sebagai waktu patokan untuk mengeluarkan zakat dari semua tabungan yang terkumpul semenjak bulan itu sampai bulan yang tersebut pada tahun yang akan datang. Mata mahauluhu wa malam yatim mahauluhu, yang dia keluarkan zakat harta yang telah sempurna haulnya dan yang belum sempurna haulnya juga. Jadi semuanya dizakati sebagaimana telah diterangkan tadi bahwasanya tambahan dari modal itu haulnya mengikuti uang modalnya. Taib. Wa man kana lahu daynun wa man kana lahu duyunun, dan orang yang memiliki piutang, di sini dia memiliki piutang, orang lain hutang kepada dia, jadi dia memiliki piutang, fi dhimamin nasi, yang ada di tanggungan manusia, sawa'un kanat qurudan aw athmana mabi'atin muajjalatin, baik piutang itu berasal dari qurud, yaitu dia memberikan hutangan kepada orang lain pinjam uang kepada dia ya, atau berasal dari nilai beli apa istilahnya itu, yaitu harga jual beli ya, harga barang yang dia jual kepada orang lain yang pembayarannya itu tertunda. Jadi pembayaran barang yang dia jual yang ditunda ya, yang ini menjadi piutang bagi dia dari orang lain gitu kan, au ujuratin, atau yang dia peroleh dari upah menyewakan sesuatu yang dia miliki. Jadi yang penting dia punya piutang pada orang lain ya, orang lain hutang pada dia, baik itu dari pinjaman uang ataupun dari pembayaran barang yang dia jual atau dari persewaan yang dia sewakan kepada orang lain ya. Fa in kanat hadhihi duyunu ala unasin musirin, apabila piutang-piutang tersebut yaitu pada orang-orang yang memang dia memiliki kemampuan yang longgar ya, badilin, yang mereka itu bisa membayarnya, yastati'ul husula 'alaiha 'indama yatlubuha minhum, yang mampu untuk diambil atau didapatkan atas piutang tersebut ketika diminta dari mereka. Artinya piutang yang sifatnya itu lancar ya, yang mudah untuk kita tarik, yaitu harta tersebut. Fa innahu yuzakkiha idza tamma laha haulun min hinil aqdi. Maka orang yang memiliki piutang ini tetap wajib untuk menzakati harta yang dipiutang tersebut. Idza tamma laha haulun, jika sudah sampai satu haul, min hinil aqdi, semenjak dari akadnya. Jadi misalnya seseorang ada yang pinjam kepada kita sebanyak 100 juta, kita mudahnya gitu ya, 100 juta itu pinjam pada bulan Syawal misalkan, pada bulan Syawal ya, maka ketika orang tersebut memang orang yang mudah untuk membayar hutangnya, pada tahun berikutnya nanti ketika sudah 1 tahun, harta yang masih dipiutang ini di tangan orang lain ini ya, maka kita zakati walaupun kita nggak megang hartanya ya, walaupun kita nggak megang hutang, tapi karena itu adalah hutang yang ya, lancar, piutang orang lain yang lancar, hutang orang yang lancar bagi kita, maka itu kita zakati setiap tahunnya. Nah, sawa'un qabadaha minhum aw lam yaqbidha, baik piutang itu sudah diambil dari mereka, sudah ditagih dan kita dapatkan atau belum, ya sama saja. Kama yuzakkil mal alladhi biyadihi, itu dibayarkan zakatnya ya, sebagaimana dia menzakati harta yang memang sudah ada di tangan dia ya. Jadi piutang tetap dizakati, tidak kita anggap sebagai harta orang lain, itu harta kita sendiri gitu kan. Tapi itu catatannya adalah ketika piutang tersebut piutang yang lancar. Wa in kanat hadhihi duyunu ala mu'sirin, nah namun kalau piutang tersebut itu di tangan orang-orang yang kesusahan, yang sempit, mereka kayaknya kemungkinan untuk melunasinya itu kecil ya, au ala mumatilin, atau orang yang suka menunda-nunda pembayaran ataupun bahkan tidak mau membayar gitu kan, orang yang menyusahkan kita ya. Wala yadri hal yahsul 'alaiha am tadhhabu fa innahu yuzakkiha idza qabadaha an sanatin wahidatin faqat 'ala al-asah. Yang harta tersebut, piutang tersebut
kita tidak tahu, la yadri, tidak diketahui apakah bisa ditagih ataukah piutang tersebut akan hilang begitu saja, maka fa innahu yuzakiha, maka piutang tersebut, harta piutang itu dizakati idza qabadha, ketika sudah ditagih. Jadi ketika sudah diterima piutang tersebut. Kalau belum jangan dizakati. Nah, ketika sudah diterima maka dizakati untuk menzakati 1 tahun saja. Ini menurut pendapat yang sahih. Artinya apa? Misalkan seseorang punya piutang kepada orang lain sebanyak 100 juta tadi misalkan. Kebetulan orangnya ini orang yang kesusahan atau ditagih itu susah untuk membayarnya. Bertahun-tahun ditagih sampai lewat, semenjak akad itu sampai lewat berapa? 10 tahun baru dibayar. Misalkan gitu. 10 tahun baru dibayar. Ya kan, 100 juta. Maka karena ini sifatnya piutang tadi piutang yang seret gitu kan. Maka ketika 10 tahun ketika dia sudah mendapatkan hartanya ini, harta piutang itu, dia zakati hanya untuk 1 tahun saja. Jadi tidak diakumulasi dari 10 tahun tersebut. Karena ini termasuk piutang yang sifatnya piutang yang tidak lancar, piutang yang seret ya, yang kita memiliki perkiraan tidak akan bisa ditagih. Tapi ternyata alhamdulillah bisa ditagih. Maka dizakati 1 tahun saja. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau kita punya piutang. Sebaliknya, wa idza kana 'alal insani duyun. Sebaliknya, apabila seseorang itu memiliki hutang linas pada orang lain. Kita yang berhutang, bukan kita punya piutang, tapi kita punya tanggungan. Kitanya yang punya tanggungan. Wa 'indahu nuqudun, dan orang tersebut punya harta yang cukup banyak, yang sampai nisab, ya, hartanya dia sendiri sampai nisab, tapi dia punya hutang, gitu kan. Fal asahhu min qaulayil ulama'i anna ad-daina la yamna'u wujub zakati fi ma 'indahu. Maka pendapat yang lebih benar dari dua pendapatnya para ulama, bahwasanya hutang yang dia miliki, yang menjadi tanggungan dia, tidak menghalangi untuk wajibnya zakat harta yang ada pada dirinya. Ya. Fayuzaki ma 'indahu, maka dia menzakati harta yang ada pada dirinya. Ya. Fayuzaki ma 'indahu minan nuqud, dia menzakati harta yang ada pada dirinya yang dia miliki. Jadi misal seseorang memiliki harta, dia punya harta sendiri dia punya. Misalnya kita gambarkan dengan emas ya, ketika tadi ada nisabnya ada 85 gram emas, nisab emas ya, 85 gram emas murninya. Nah, dia memiliki harta di rumahnya, dia memiliki harta emas berupa emas ini sebanyak misalkan berapa? 100 gram emas. 100 gram emas. Artinya kalau dia hitung harta ini seluruhnya berapa, sudah mencapai nisab kan, sudah mencapai nisab, dia wajib untuk menzakati 2,5% darinya. Dia punya 100 gram emas. Tapi ternyata dia punya hutang kepada orang lain emas ya, setara dengan emas 50 gram. Artinya kalau kita misalkan kurangkan harta dia yang 100 gram emas itu, jatuhnya berapa? Harta dia adalah 50 gram. Nggak sampai nisab, gitu kan. Kalau kita kurangkan ini maka tidak membayar zakat dia itu. Tapi kata Syekh Fauzan di sini, menurut pendapat yang benar, hutang yang dia miliki ya tidak menghalangi dia untuk wajib zakat. Artinya tidak dihitung untuk mengurangi harta yang dia miliki. Hartanya dia miliki tetap dizakati, wajib untuk dizakati. Dari 100 gram emas tersebut dia wajib zakati walaupun dia masih punya tanggungan hutang. Wallahu taala a'lam. Ini tentang zakat, jenis macam zakat yang pertama, yaitu alat tukar menukar atau mata uang ataupun emas dan perak. Kemudian yang kedua, an-naw' tsani, macam yang kedua, minal amwal allati tajibu fiha zakah, di antara harta yang wajib dizakati adalah urudut tijarah, barang-barang perdagangan. Jadi harta-harta yang diperjualbelikan. Wahya sila'u al-ma'rudatu lil bai'i talaban liribhi. Itu barang-barang yang display atau ditampilkan untuk diperjualbelikan, talaban liribhi, yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi semua barang yang diperjualbelikan ini masuk dalam jenis yang kedua yang wajib dizakati. Kal aqmishati, seperti kain, wasayyarat wal aliyat, seperti
kain-kain, kemudian mobil-mobil yang diperjualbelikan, wal aliyat, mesin-mesin yang diperjualbelikan, ya. Kemudian apa itu, wa qat'il ghiyar atau qita'il ghiyar, yaitu spare part, suku cadang, wal aradhi, kemudian tanah yang diperjualbelikan, wal imarat, bangunan, al mu'addah lil bai', yang diperjualbelikan, ya, orang jual beli rumah, ya kan, wa muhtayawatil baqalat, dan juga isi dari toko makanan, ya, min anwa'il at'imah, berupa macam-macam makanan, wal ashribah, minuman, wal muhallabat, dan makanan kaleng misalnya, wa muhtawiyati saydaliyah, dan isi dari apotek seperti adwiyat minal adwiyat tibbiyah, obat-obatan kedokteran, obat-obatan kesehatan, wa adawatil bina, dan juga seperti alat-alat pertukangan atau bangunan, ya, peralatan bangunan, ya, bi anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya. Intinya adalah segala sesuatu yang diperjualbelikan. Wa ma tahwihil muktabatu at-tijariyah, dan juga seperti yang dikandung oleh maktabat at-tijariyah, yaitu kantor perdagangan, minal kutub, berupa ini buku-buku dan yang selainnya, ya, alat-alat tulis. Fa innahu 'inda tamamil haul, intinya segala sesuatu barang yang diperjualbelikan, udah intinya itu. Fa innahu 'inda tamamil hauli 'alaiha aw 'ala thamaniha alladhi ushturiyat bihi yuqawwimuha bi an yuqaddira qimataha allati tusawiha 'inda tamamil hauli. Ya, maka ketika sempurna 1 tahun atas barang-barang tersebut, atau atas nilai harga dari barang-barang tersebut, alladzi ushturiyat bihi, yang harga atau nilai tersebut adalah nilai belinya dia, yuqawwimuha bi an yuqaddira qimataha, dia perkirakan ini nilainya itu dengan memperkirakannya alati tusawiha 'inda tamamil haul, yang setara dengan nilainya tersebut ketika akhir haul, ya, sempurna 1 haul. Jadi yang dijadikan patokan untuk menilai barang-barang dagangan tersebut adalah harga ketika akhir 1 tahun, ya, bukan di awal ketika dia membeli, tetapi ketika akhir 1 tahun tersebut berapa nilainya, ya. Kanat sawa'an kanat qadra qimatiha, baik itu nanti hasilnya itu perkiraan dari barang tersebut nilainya itu sama dengan alati ishtaraha, nilai ketika dia membelinya, au aqalla au aktsar, atau lebih sedikit atau lebih banyak. Jadi intinya adalah dia perkirakan nilainya ketika dia mau mengeluarkan zakat 1 tahun, ya. Misalkan mobil pada zaman tahun yang lalu dia nilainya adalah 80 juta, mungkin kemudian setelah berlalu 1 tahun dia nilainya berubah menjadi 70 juta atau 90 juta atau bukan bahkan sama. Maka yang dijadikan patokan adalah nilai yang terakhir ini, nilai mobil tersebut yang terakhir, ya. Wala yanzur ila mashtaraha bihi, dan tidak melihat kepada nilai harga yang dulu dia beli barang tersebut, ya. Ini yang dihitung. Summa yukhriju rubu'al ushuri minal qimatil muqaddarah, kemudian dia mengeluarkan rubu'al ushur, yaitu 2,5% dari nilai yang telah diperkirakan tadi. Wala yatruku syai'an mimma u'idda lil bai'i kabiran kana aw saghiran, dan dia tidak meninggalkan sedikit pun dari apa yang dipersiapkan untuk dijual, baik itu besar ataupun kecil, illa wa yuqaddiru qimataha, melainkan dia memperkirakan nilainya. Jadi semua barang yang dia jual belikan dihitung semua, dinilai semua, harganya berapa, ya. Bi ayujarrida kullama 'indahu, ya, bi ayujarrida kullama 'indahu wa yuqawwimahu li ikhraj zakatihi, dengan dia membuat perincian daftar list, ya, daftar perincian semua yang ada padanya, ya, didaftar semua barang dagangan yang ada padanya, wa yuqawwimuhu, dan dia perkirakan nilainya berapa, li ikhraj zakatihi, untuk dikeluarkan zakatnya. Wala zakata fima u'idda lit-ta'jir min al-imarat, dan perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada zakat, tidak perlu dizakati barang-barang harta-harta yang dipersiapkan untuk disewakan, ya, seperti bangunan. Jadi misalkan kita punya rumah itu dikontrakkan, maka rumah ini nggak perlu dizakati, rumahnya nggak perlu dizakati.
wasayyarat wadakakin, mobil-mobil yang disewakan, toko-toko yang disewakan, wal aliyat atau mesin-mesin yang disewakan, wa ghairiha dan yang semacamnya. Pokoknya yang disewakan ini barangnya tidak dizakati. Fala zakata fi nafsi hadhil asya, maka tidak ada zakat pada barang-barang ini. Ya, barang yang disewakan. Berbeda dengan yang dijual belikan. Yang dijual belikan dizakati. Barang-barangnya dizakati atau nilainya barang-barang yang diperjualbelikan tadi dizakati. Tapi kalau yang disewakan maka barangnya tidak dizakati. Wa innama zakatu fi ujratiha, tetapi yang dizakati dari barang-barang persewaan tadi adalah ujrohnya. Nilai sewanya tadi. Upah sewanya, nilai sewanya. Misal rumah kontrakan atau bangunan gedung yang dikontrakan 1 tahun adalah misalnya 50 juta misalkan atau 100 juta, maka ini nilainya ini yang di apa? Zakati. Adapun tempatnya tadi, barangnya tadi, maka enggak di zakati. Artinya gini, kalau misalkan bangunan tersebut pada 1 tahun tertentu, beberapa tahun tidak ada yang menyewanya, berarti dia enggak mendapatkan harta kan, enggak mendapatkan uang kan dari gedung tersebut, maka dia tidak menzakati gedung tersebut. Tapi ketika 1 tahun dia mendapatkan hasil dari persewaan gedung tersebut, maka itu dizakati, gitu lah. Dan dihitung selama 1 tahun, 1 haul. Idza hala 'alaiha al-haulu min hini aqdil ijarah, jika telah berlalu 1 tahun semenjak akad sewa. Ya. Jadi misalkan seseorang punya gedung, ya, gedung yang nilai sewanya itu mencapai nisab, ya. Dia semenjak dia punya gedung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum ada yang nyewa, maka selama itu tidak dizakati. Nah, ketika tahun keempat ada yang nyewa, ya kan? Maka semenjak akad itu dihitung 1 tahun berikutnya, itu yang dizakati nilai sewanya tersebut. Uang yang dia peroleh dari persewaan tersebut itu yang dizakati. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan, wala zakata 'alal insani fima a'addahu lil isti'mal, dan tidak ada zakat bagi seseorang, ya, dalam harta-harta yang dia persiapkan untuk digunakan. Kal maskani wal majjar, seperti rumah, tempat tinggal ataupun toko, ya, toko tempat dia jual beli, maka ini tidak dizakati. Ai al-mahal alladhi yajlisu fihi lil bai'i wasyira'. Al-majjar maknanya al-mahal, tempat yang dia duduk padanya untuk jual beli, ya, untuk jual dan beli. Jadi toko misalkan, maka tidak dizakati tokonya. Wasayyarat allati yarkabuha, dan mobil yang dia naiki juga tidak dizakati. Wa ghairu dzalika min musta'malatihi, dan semua harta yang lain yang dia gunakan tidak dizakati. Ya. Demikian pula waladzi 'indahu masna'un aw warshatun lil hidadah, ya, aw li islahi sayyarat, orang yang memiliki pabrik, ya, satu pabrik tertentu, ya, atau dia memiliki bengkel untuk pandai besi, untuk orang yang istilahnya sekarang itu, yaitu orang yang membuat alat-alat dari besi, ya, dan seterusnya, ya, au li islahi sayyarat, atau untuk memperbaiki mobil, ya, bengkel mobil dan seterusnya, au indahu matba'ah, atau dia memiliki percetakan, maka la zakata 'alaihi fil aliyat allati yastakhdimuha lil amal, tidak ada zakat atasnya pada mesin-mesin yang digunakan untuk bekerja. Wa inama zakatu fil ghallah, akan tetapi zakatnya itu hanya pada hasil dari pekerjaannya tersebut, ya. Al-ghallah allati yahsulu 'alaiha min dzalikal masna', yang dia dapatkan hasilnya tersebut dari pabrik tersebut, awil warsyah, atau dari bengkel itu, awil matba'ah, atau dari percetakan itu, bi ayyukhrija rubu'al usyur, dengan dia mengeluarkan sebanyak 2,5% mimma hala 'alaihi al-haul, yang sudah mencapai 1 haul, yang sudah lewat 1 haul, 1 tahun, minad darahim, dari itu mata uang ataupun harta, allati yahsulu 'alaiha min hadhil asya', yang dia peroleh dari berbagai macam hal ini tadi, pabrik, bengkel dan lain sebagainya, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wal ashumul lati lil insani fi syarikat. In kanat syarikatu istithmarin ka syarikat al masani'i aw syarikat an-naql aw syarikat al-kahruba aw al-asmant, fa hadhihi tajibu zakatu fi ghallatiha idza hasala al-musahimu ala syai'in min ghallati ashumihi fi syarikati. Dan saham-saham yang dimiliki oleh seseorang dalam perusahaan
terbuka, ya, perserikatan, ya, dalam perserikatan, ya, yang di sana memiliki saham-saham, dan kok seseorang, kita misalnya memiliki saham darinya, in kanat syarikatus istismar, apabila dia adalah perserikatan investasi atau seperti perserikatan pabrik ataupun perserikatan perusahaan perhubungan ataupun perusahaan listrik dan semen ataupun yang semisalnya, fahadi tajibu zakatu fi ghalatiha, maka wajib zakat pada hasil dari saham itu, hasil dari perusahaan itu, ya, yang menjadi zakatnya adalah hasil dari perusahaannya. Idza hasala al-musahimu ala syai'in min ghalati ashumihi fi syarikati fa innahu yuzakihi, apabila seorang yang pemilik saham, ya, mendapatkan hasil dari keuntungan dari sahamnya pada perusahaan tersebut, fa innahu yuzakihi, maka dia itu menzakatinya, ya. Wa ammal ashumul lati lahu fil aradi tijariyah fatajibu alaihi zakatu ashumihi minha bi an yaquma tilka al aradi inda tamami hawliha wa yukhriju rubu' ushrin qimati nasibihi minha. Adapun saham yang dia miliki pada tanah-tanah yang diperdagangkan, ya, fil aradi tijariyah, tanah yang diperdagangkan, dia memiliki saham pada tanah yang diperdagangkan, ya, fatajibu alaihi zakatu ashumihi, maka wajib baginya untuk menzakati sahamnya ini, bi an yaquma tilkal aradi bi ayuqawima tilkal aradiya, dengan caranya adalah dia menilai berapa harga tanah tersebut inda tamami hauliha, ketika sudah sempurna 1 tahun, wa yukhriju rubu' usyuri qimati nasibihi minha, yang kemudian dia mengeluarkan 2,5% dari nilai bagian saham dia di tanah yang diperdagangkan tersebut. Di sini kita bisa melihat, jadi seorang yang punya saham dalam sebuah perusahaan, ya, yang perusahaan tersebut perusahaan produksi, pabrik misalkan dan seterusnya, ataupun perusahaan jasa ataupun perusahaan kahruba dan lain sebagainya, listrik, ya, maka saham ini tidak dizakati. Yang dizakati adalah apa? Hasil dari perusahaan tersebut. Ketika dia mendapatkan bagian dari hasil perusahaan tersebut, itulah yang dizakati. Berbeda dengan saham yang dia miliki dari perdagangan tanah. Seseorang bersama dengan beberapa orang, ya, urunan atau berserikat dalam berjual beli tanah, ya kan, berjual beli tanah. Nah, saham yang dimiliki oleh setiap orang dari yang berserikat ini sama artinya dia adalah bagian dari barang dagangan yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan. Sehingga sahamnya ini ketika sudah mencapai 1 tahun, dia wajib dizakati. Dia wajib dizakati karena saham yang dia miliki ini pada hakikatnya adalah rudu tijarah. Pada hakikatnya adalah barang perdagangan. Berbeda dengan saham yang ada pada perusahaan tadi. Maka saham yang pada perusahaan tadi yang dizakati adalah hasilnya, adapun saham yang ini, ya, sahamnya itu sendiri itu wajib dizakati karena dia adalah saham bagian sekutu dia dari tanah yang diperdagangkan tadi. Nah, wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa'lamu rahimakumullah, ketahuilah wahai semoga Allah taala merahmati engkau, annahu la budda minan niyati 'inda daf'i zakah. Wajib adanya niat ketika membayarkan zakat. Lianha ibadatun, karena zakat itu termasuk ibadah. Wal ibadatu la tasihu illa bi niyatin, sedangkan ibadah itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Fayanwi 'inda daf'iha anha zakatun, maka dia berniat ketika membayarkan zakat itu, dia meyakini, meniatkan bahwasanya ini adalah zakat. Walau dafa'a darahima wa huwa lam yanwiha zakatan, apabila seseorang membayarkan atau mengeluarkan dirham, ya, memberikan dirham kepada orang lain, sedangkan dia tidak meniatkannya sebagai zakat, tsumma nawa ba'da dzalika, kemudian setelah itu dia meniatkan ini sebagai zakat, lam tujzihi, maka itu tidak sah sebagai zakat, karena ketika dia menyerahkan uang tersebut tidak ada niat sebagai zakat, ya. Wa ala al muslim, kewajiban seorang muslim, ayuhsiya ma ladaihi minal mal, agar dia itu menghitung harta yang ada
pada dirinya yang dia miliki. Alladzi tajibu fihi zakatu, yang harta yang wajib untuk dizakati. Ihsa'an daqiqan, dengan perhitungan yang teliti. Li'alla yabqa min malihi syai'un, agar tidak tersisa sedikit pun dari hartanya. Lam tukhraj zakatuhu, yang belum dikeluarkan zakatnya. Fayujibu dzalika mahquhu wa talafahu, yang hal itu bisa mengakibatkan hancur dan rusaknya harta yang dia miliki dengan sebab apa? Tidak dizakati tadi. Taib. Beliau mengatakan, wa yajuzu lil insani ayyukila man yuhsi malahu wa yukhrij zakatahu niyabatan anhu, dan boleh seseorang itu mewakilkan orang lain yang menghitung hartanya dan mengeluarkan zakatnya sebagai ganti dari dirinya, sebagai wakil dari dirinya. Ya, jadi boleh mewakilkan orang lain. Wa yajibu 'alal muzakki ay yukhrij zakata thayyibatan biha nafsuhu, dan kewajiban seorang yang menunaikan zakat, hendaknya dia mengeluarkan zakatnya dengan jiwa atau dengan hati yang thayyibah, dengan hati yang sukarela, dengan hati yang senang. Ghaira mumtannin biha, tanpa mengungkit-ungkit zakat yang dia keluarkan, wala mustaksirin laha, dan tanpa menganggapnya itu sudah melakukan atau sudah mengeluarkan yang besar, yang banyak, wala karihin ikhrajha, dan tanpa adanya kebencian dalam mengeluarkan zakat tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian, wal adza, dan dengan menyakiti. Qala ta'ala fil munafiqin, Allah Ta'ala juga berfirman tentang orang munafik, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, mereka tidak mendatangi salat melainkan dalam keadaan malas-malasan, wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidak memberikan infak kecuali dalam keadaan karihun, tidak suka, membencinya, ya. Wa yustahabbu ay yad'u'a 'inda ikhrajha, dan disukai bagi dia untuk berdoa ketika mengeluarkan zakat, fayaqul, dan dengan mengatakan, Allahumma ij'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman, ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai keuntungan, dan jangan jadikan zakat ini sebagai kerugian. Wa yaqulu akhidhuha, sedangkan orang yang menerima zakat, dia mengucapkan atau berdoa, ajarakallah fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu laka tuhuran. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala ganjaran kepadamu pada apa yang telah engkau berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada harta yang tersisa padamu, ya. Wa ja'alahu laka tuhuran, dan semoga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai pensuci, pembersih bagi dirimu. Dia mengatakan, fattaqullaha ibadallah, maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, fi umuri dinikum, dalam perkara-perkara agama kamu, amatan, secara umum, wa fi zakati amwalikum khasatan, dan secara khusus pada zakat harta-harta kamu. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wa yanbaghi lil insani al-istiktsaru min sadaqati tatawwu, dan selayaknya seorang insan itu memperbanyak sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah, ya. Hendaknya dia juga memperbanyak sedekah tatawwu fi hadzal syahril karim, pada bulan yang mulia ini, wal mausimil azim, di musim yang sangat agung ini. Di hadis Anasin, berdasarkan hadisnya Anas, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ditanya, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Faqala sadaqatun fi Ramadan, dia mengatakan sedekah di bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin, barang siapa yang bersedekah senilai satu buah kurma, ya, hanya senilai satu buah kurma, min kasbin tayyibin, dari usaha yang baik, usaha yang halal, wala yas'adu ila Allahi illa tayyibu, dan tidak akan ada yang naik kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang diterima oleh Allah Ta'ala kecuali yang baik-baik saja. Fa inna Allaha yaqbaluha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima sedekah dia senilai satu buah kurma tadi, biyaminihi, Allah menerimanya dengan tangan kanannya, yurabbiha, yang Allah Ta'ala akan mengembangkannya, ya, membesarkannya, li sahibiha, untuk pelakunya, untuk yang bersedekah ini tadi, hatta takuna mithlal jabalil azim, sehingga satu buah kurma itu bisa menjadi seperti gunung yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala akan membesarkan pahala orang yang bersedekah. Taib. Muttafaqun alaih, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Anasin marfu'an, dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatasu. Bahwasanya sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah Ta'ala, dan bisa menolak kematian yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wal ayat wal ahaditsu fi hadza katsiratun ma'rufatun, dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang masalah ini cukuplah banyak dan diketahui. Wasadaqatu fi hadza syahri fiha iqtida'un bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sedekah di bulan ini, di bulan Ramadan ini, fiha, di sana terdapat iqtida'un, terdapat keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yatadha'afu wujuduhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu meningkat berlipat-lipat kedermawanan beliau fihi, fi hadza syahr, di bulan Ramadan tersebut, aktsara min ghairihi, lebih banyak daripada yang pada bulan yang lain. Jadi Rasulullah SAW terkenal beliau adalah orang yang sangat dermawan, tetapi ketika bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia memberikan taufik kepada kita dan kepada Anda sekalian kepada apa yang dicintai dan diridai olehnya. Wa ayyashmulana bi'afwihi wa maghfiratihi wa rahmatihi, dan agar Allah Ta'ala meliputi kita dengan ampunannya, dengan pemaafannya Dia Allah Ta'ala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.